بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فاعلموا الله kita masuk dalam pembahasan yang berikutnya tentang masalah syirkul jahiliyah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fil adab al-mufrad bab syirkul jahiliyah. Bab janji setia di masa jahiliyah. Hilfun itu janji setia untuk sesuatu permasalahan. Yang dua sekarang ini ialah janji setia pada masa jahiliyah ini, yakni bagaimana hukumnya dalam Islam, apakah ditetapkan ataukah ditiadakan. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim. Beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Ibn Ulayya Ismail bin Ibrahim bin Muhammad. Ismail bin Ibrahim bin Muhammad dikenal dengan Ibn Ulayya. An Abdurrahman bin Ishaq عن الزهري namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri, dikenal dengan Az-Zuhri, juga dikenal dengan Ibn Shihab. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi, dari bapaknya Jubair bin Mut'im. Ada yang itu Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ya, begitu. Baik. Mut'im wa Nuhair di situ. Yang punya An Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Baik. An abihi, dari bapaknya Abdurrahman bin Auf. Jubair bin Mut'im dari Abdurrahman bin Auf. Jubair bin Mut'im ini sahabi,
salah seorang sahabat Rasul. Abdurrahman bin Auf juga sahabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, katanya Rasul, syahidtu ma'umumati hilfal muqayyidin. Aku pernah menyaksikan bersama dengan paman-pamanku hilfal muqayyidin, janji atau sumpah muqayyidin, orang-orang yang baik. Hilful muqayyidin ini adalah janji setia yang disampaikan oleh beberapa kabilah Quraisy pada masa itu. Pada masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka ialah Banu Hashim, Banu Muttalib, kemudian Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, dan yang lainnya. Mereka berkumpul, kemudian mereka saling bersumpah, saling berjanji. Isi perjanjiannya itu ialah tidak mendapati seorang pun yang dizalimi di wilayah Mekah, melainkan pasti akan dibantu. Tidak mendapati seorang pun yang zalim di situ, melainkan akan dicegah. Ini hilful muqayyidin. Katanya Rasulullah SAW, aku pernah menyaksikan bersama dengan paman-pamanku hilful muqayyidin. Sama uhibbu an ankusahu, maka aku tidak suka untuk membatalkannya. Wa annali umrona'am, walaupun aku memiliki unta merah. Kata Rasulullah, aku tidak suka membatalkannya walaupun aku diberi unta merah. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini barakallahu fikum, Anda perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah satu janji setia yang terjadi di zaman jahiliyah. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, dan ternyata ketika beliau diangkat sebagai Rasul, beliau tidak mau membatalkannya. Mau hidup kuda. Berarti di sini bahwa hukum janji setia yang diupayakan atau yang dilakukan dalam masa jahiliyah itu diikrarkan dalam Islam. Nah gitu ya. Coba dirinya. Baik. Tentang masalah al-hilf, janji setia yang terjadi pada masa jahiliyah para hukum. Dalam Islam itu diklasifikasi tidak satu macam. Ringkasnya ada dua macam. Ada hilfun, janji setia yang diikrarkan, disetujui dalam Islam. Yang pertama. Ada pula yang kedua, sumpah setia atau janji setia yang diiakan dalam Islam. Yang diiakan dalam Islam. Jadi ada yang disetujui, dibenarkan, ada yang diiakan dalam Islam. Ada zaman jahiliyah, tapi ketika Islam diiakan. Ketentuannya untuk janji-janji setia yang dibenarkan, diikrarkan dalam Islam, itu janji setia
yang ada unsur kebaikan padanya. Janji setia yang ada unsur kebaikan padanya. Seperti janji setia untuk menolong orang yang terzalimi tadi. Janji setia untuk mencegah orang yang zalim. Hilful muqayyadin. Ya, atau janji setia untuk silaturahim, atau janji setia membantu anak yatim, atau membantu fakir miskin, atau janji setia untuk membantu kaum du'afa. Misalnya, paham ya? Isinya itu baik, maka dibenarkan dalam Islam. Itu perkara karena. Dan yang kedua ketentuannya, tidak ada pelanggaran syar'i padanya. Tidak ada pelanggaran syar'i padanya. Di antara bentuk pelanggaran syar'inya ialah kalau sampai menyebut nama berhala. Ingat pada masa jahiliyah mereka masih lupa, ya. Kalau sampai menyebut nama Uzza, Lata, Manat, dan berbagai macam bentuk-bentuk berhala-berhala mereka pada masa lalu, maka harus dibenarkan. Dalam Islam tidak boleh bersumpah atau berjanji dengan atas nama berhala. Harus atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terpenuhi ketentuan ini, maka diperbolehkan. Di antara contohnya tadi hilful muqayyadin. Yang kedua tadi hilful muqayyadin. Itu isi perjanjiannya ialah semuanya bersumpah, semuanya berjanji untuk membantu orang-orang yang terzalimi di Mekah. Berjanji untuk mencegah siapapun yang berzaliman di Mekah. Bagus atau bagus? Bagus apa enggak? Bagus. Isinya bagus. Maka diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dan beliau mengatakan, aku tidak ingin membatalkannya walaupun aku memiliki unta merah. Ini yang ditetapkan. Yang kedua ialah janji setia, sumpah setia yang sudah ditiadakan dalam Islam. Yang ketiga, ketentuannya yang pertama ialah isi perjanjiannya itu melanggar perkara syariat. Isi perjanjian itu melanggar perkara syariat. Yang lain, janji setia untuk asabiyah. Janji setia untuk asabiyah. Apa dia? Fanatik suku, fanatik kabilah. Mereka dulu punya prinsip unsur apakah zaliman atau mazluman. Unsur apakah zaliman atau mazluman. Bela saudara kamu, baik dia zalim atau terzalim. Begitu. Itu asabiyah. Bela kabilahmu, bela sukumu, apapun keadaannya, apapun kondisinya, baik mereka zalim atau terzalim, bela. Itu namanya hilfun, artinya janji setia yang melanggar syariat. Ditolak dalam Islam, tidak boleh seperti itu. Paham ya? Dalam Islam ada ketentuannya. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudara kamu yang zalim atau yang terzalimi. Kalau yang terzalimi ditolong, kalau yang zalim jangan dicegah. Itu Islam. Ya, jadi tadi kalau semua ada kok. Di antara janji setia masa dahulu yang ditiadakan dalam Islam ialah janji setia istilahnya sekarang apa ya?
Mereka mengatakan dahulu ya Pak, dan kamu darahku adalah darahmu, mali malu, hartaku adalah hartamu. Ini janji setianya orang Yahudi. Ini disebut apa itu? Saya ini namanya. Darahku. Jadi ketika orang tersebut yang sudah kita adakan janji dia lebih terancam nyawanya, kita respon beda diri. Walaupun ada kata sendiri. Darahku. Teruskan lagi, hartaku hartamu. Harta yang kamu miliki bisa kamu ambil. Harta yang kamu miliki bisa kamu ambil. Itu model al-hirf yang ada pada masa itu. Dan ini dibiasakan dalam Islam. Di antara konsekuensi pernyataan mereka hartaku hartamu, ketika orang itu dari mati, siapa yang mewarisi? Siapa yang mewarisi? Ya, saya selaku yang sudah mengatakan perjanjian dengan kamu. Saya sama itu berdua mengadakan tahalul, saling janji setia. Darahku darahmu, hartaku hartamu. Oke? Baik. Konsekuensinya ketika dia mati, hartanya saya warisi. Saya mati, hartaku diwarisi sama saya. Dan itu diadakan dalam Islam. Sudah diadakan dalam Islam dengan prinsip waris dalam Islam. Intinya barakallahu untuk hilful jahiliyah ada klasifikasi. Ada yang diterima, ada yang diadakan dalam syariat. Nah, ada pun di zaman ada pun pada era Islam barakallahu yang seperti ini dilakukan Rasulullah SAW dalam bentuk bayat, janji setia untuk melakukan suatu perbuatan. Dan Islam hukum yang namanya bayat itu cuma satu. Dalam Islam yang namanya bayat, janji setia, sumpah setia itu cuma satu. Yaitu bayatun liwalil amr. Bayat sumpah setia, janji setia yang diberikan kepada penguasa muslim yang sah di wilayah tersebut. Selainnya tidak ada bayat yang syar'i. Semuanya dikatakan sebagai bayat yang menyimpang yang muhdatsah. Hanya itu. Paham ya? Sekali lagi, janji setia, sumpah setia yang dikasih nama bayat, atau dikasih nama ahdun, atau dikasih nama misaq, atau misalnya dalam bentuk bayat yang diberikan kepada kepala negara tertinggi wilayah muslimin dan penguasa itu muslim walaupun dia baik. Selainnya tidak ada bayat kepada selain para penguasa. Itu dalam Islam saudara, maka praktek bayat yang terjadi di beberapa sekte itu merupakan tanda-tanda penyimpangan mereka. Praktek bayat yang terjadi pada beberapa kelompok dan golongan itu merupakan tanda-tanda penyimpangan mereka. Sebab tidak ada bayat yang cuma satu dalam Islam. Bayat untuk para penguasa muslim. Ini terkait dengan manusia seorang. Salat Islam yang ada hanyalah yamin. Itu pribadinya dia bersumpah dengan nama Allah
untuk mengerjakan sesuatu itu pribadi. Namanya yamin. Namanya yamin, sumpah. Kalau tadi kan janji setia terkait dengan pihak lain, itu namanya jihad cuma satu untuk penguasa saja. Sekarang ini yang berikutnya yang ada dalam Islam, yamin, sumpah yang dilakukan oleh individu muslim untuk mengerjakan sesuatu. Sumpah ini harus dengan nama Allah. Dan dia mengatakan wallahi, dia mengatakan billahi, dengan nama Allah. Dan yang kedua, tidak boleh dusta. Harus jujur. Kalau dusta namanya dia ingin merumus sumpah dusta. Harus jujur. Dan yang ketiga, harus dia lakukan. Artinya kalau kemudian dia melanggar sumpahnya, terkena kafaratul yamin, terkena yang namanya kafarat sumpah. Apa kafaratnya? Apa kafaratnya? Kafarat sumpah. Langsung boleh ada targetnya. Yang pertama membebaskan budak. Yang kedua kalau mampu ia memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau mampu puasa 3 hari. Itu namanya kafaratul yamin. Paham? Itu sumpah untuk individu muslim. Saya bersumpah demi Allah, sumpahnya dia ini, tentu ya. Demi Allah, aku akan senantiasa menyantuni anak yatim satu itu. Dia musuh seorang. Dia jangan saya kan kita memberikan ilustrasi. Satu nama sana semua itu Allah Taala. Satu itu, paham ya? Bulan. Ternyata dia langgar sumpahnya. Apa konsekuensinya? Kafarat sumpah. Dia tidak pernah lagi menyambungi anak yatim tadi. Sesuai dengan sumpahnya, maka dia harus membayar kafaratul yamin, kafarat sumpah. Bebaskan sudah. Tak mampu, tak ada. Kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian mereka. Tak mampu, tak punya fulus. Maka harus puasa 3 hari. Karena itu dalam Islam. Ada janji setia terkait dengan pihak lain, disebut dengan bai'at. Itu untuk penguasa khusus, tidak boleh yang lain. Terkait dengan janji atau sumpah untuk pribadi dia dalam mengerjakan sesuatu, disebut dengan yaminun. Dengan ketentuan yang telah disebutkan. Bisa diulangi? Saya ulangi. Betul ya? Bedanya jahiliyah dan yang dalam Islam. Betul ini? Soalnya pahami. Boleh sekarang kita mengatakan jahiliyah begitu. Sama-sama untuk Pak, hartamu hartaku, bojomu, anakmu anakku. Boleh Pak? Tidak boleh. Kenapa? Pelanggaran syariat. Tidak boleh. Itu perkara sudah dibiasakan dalam Islam. Tidak. Betul ya? Nanti apa sekarang? Loh, apa? Ada hadis yang menyatakan bahwasanya orang itu tidak akan masuk surga apabila tidak ada tanda jamaah yang ada di paten. Padahal Pak, tidak akan masuk ke dalam surga.
secara maknanya. Iya boleh. Tapi kalau tidak jamaah dan nanti bayat yang ada di dalam dirinya individu itu tersebut, maka tidak akan membau baunya dosa. Adalah ya. Enggak kalikan filenya dulu. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan syahidiyah. Itu sahih riwayatnya Pak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia menjadi syahid. Pertanyaannya yang mana Pak? Lalu yang dimaui bai'at manusia itu kepada pemerintah atau yang dimaui itu yang bagaimana? Iya. Kepada pihak pemerintah. Semua lafaz-lafaz bai'at yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu kepada penguasa tunggal negara. Di Indonesia ini Pak SBY yang hak dikasih bai'at. Sudah berbai'at. Nah, disitulah harus saya jelaskan bagaimanakah proses dan cara bai'at. Nah, gitu ya. Mudah ya? Yang jelas, tak terangkan dulu. Semua riwayat yang menyebutkan kalimat bai'at itu untuk penguasa tunggal negara. Antum cermati, semua hadis yang membicarakan tentang masalah bai'at dan ancaman orang tidak punya bai'at, semuanya disebutkan para ulama dalam bab ketaatan terhadap penguasa. Mesti dalam kitabul imarah, itu pembahasannya. Supaya dipahami, ini berkaitan dengan siapa? Dengan penguasa kita. Yes ya, arah keluar itu. Tidak ada pembahasan kita berbai'ah dalam pembahasan kasus sholat, mesti kawan. Mesti dimasukkan dalam kitabul imarah. Supaya dipahami itu terkait dengan apa? Terkait dengan penguasa. Adapun isu bai'at yang macam-macam, bai'at untuk sholat, bai'at untuk jihad, bai'at untuk mati, bai'at macam-macam, itu isinya. Jadi untuk siapa? Untuk penguasa tunggal. Bentuk bai'at itu macam-macam. Ya Mas, bai'at ini. Tahu Pak? Tahu? Yang pertama dan hukum asal. Yang namanya bai'at itu ialah al-musafahah yad-biyad. Harus jabat tangan dengan tangan. Jabat tangan dulu. Jabat tangan dulu. Ini contoh bukan saya Mbak Tato. Nah, terus. Ini namanya bai'at. Saya mengucapkan kepada dia terkait dia mau bai'at tentang masalah apa? Dia bai'at untuk mengamalkan Islam. Maka saya mengatakan ubayyi'uka begitu. Ya fulan ubayyi'uka alam tihali awamir Islam. Gitu. Hai fulan, aku bai'at kamu untuk melaksanakan perintah Islam. Yakin dia. Tergantung apa bai'atnya? Jihad. Pegang dia. Ubayyi'uka ala jihad fi sabilillah hatta al-mamat. Gitu. Aku bai'at kamu untuk berjihad sampai mati. Siapa yang tangan siapa ini? Tangan penguasa bukan tangan saya. Paham ya? Paham enggak? Ini yang pertama. Dan ini untuk laki-laki. Jangan untuk perempuan. Yang kedua ialah al-bai'at bil mukalamah. Bai'at dengan ucapan tanpa jabat tangan. Ini biasanya perempuan. Kumpulkan mereka semua, yang satu langsung penguasanya mengatakan, apa bai'at kalian semuanya untuk mendengar dan mentaati saya. Sekarang begitu. Namanya al-bai'ah ala-sami wa ta'ah. Yang contoh dengan tangan ketika Rasul membai'at para sahabat pada bai'at Ridwan. Bai'at di bawah pohon. Tahu sejarahnya? Ketika Rasul SAW hendak mau umrah, mau Mekah, itu pada peristiwa Hudaybiyah.
Ingat ya, ketika diisukan Utsman di semua mereka langsung mengatakan saya berdua. Itu Jawa Tengah, bukan semuanya. Ini bayat halal mauti, bayat untuk mati. Untuk Utsman aku mengatakan ini tangan saya yang kiri untuk Utsman. Ini kan tangan. Itu dengan tangan. Kalau kalah dengan ucapan kaum wanita. Ada lagi yang ketiga al-bai'ah bil mukatabah. Bai'ah dalam bentuk mukatabah. Mukatabah itu ngirim surat. Ngirim surat yang berisikan pengakuan dia sebagai seorang penguasa untuk ketaati dan kebenaran. Itu dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala ketika Marwan bin Hakam menguasai kaum muslimin. Ketika peristiwa sejarah yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ketika dia mengalahkan pasukan Abu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Hajjaj menjadi gubernur ketika itu di bawah penguasaan Marwan bin Hakam biasanya. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menulis surat untuk mengikrarkan dia, untuk mengakui dia sebagai seorang penguasa yang sah. Bil mukatabah. Atau cara yang keempat ialah bil ikrar. Dengan mengikrarkan bahwasanya dia seorang penguasa yang sah, kita dengarkan, kita taati. Ini semuanya cara-cara dalam kondisi yang kurang kondusif. Atau kondisi tatkala di sebuah negara tidak mengenal istilah bai'at. Di negara kita ada bai'atnya, Pak. Coba ada, Pak. Ada bai'atnya langsung dilantik. Gini. Ya gitu ya. Itu bai'at apa kan? Hah? Dilantik. Tapi yang dimaksud sekarang adalah masyarakatnya yang membaiat penguasa. Artinya para muslim dengan kita untuk di negara kita sekarang ini, dengan kita meyakini bahwasanya penguasa sekarang ini adalah penguasa yang sah, karena untuk kita dengarkan dan kita taati itu merupakan proses hayatnya kita. Semua Betul. Apa ada masalah kalau antum misalkan di antara antum kirim surat kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bai'at? Apa? Karena masalah. Sing gelem. Kirim surat. Isinya pernyataan bai'at. Saya bulan dari Surabaya, alamat gini menyatakan aku membai'at Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendengarkan ya monggo, teman-teman. Di WhatsApp itu mungkin menyapa ya. Ya. Nah, maka dalam kondisi sekarang ini hadis manata walaysa fi unuqi bai'ah mata nikatan syahiriyah, barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada ikatan bai'at maka dengan syahiriyah itu merupakan ancaman keras bagi para pemberontak penguasa. Karena mereka tidak punya ikatan bai'at dengan penguasa. Aneh. Ini disalahpahami oleh sebagian fikih digunakan untuk bai'at pimpinan mereka. Kayak tadi itu akhirnya kekerulangannya bai'at itu bahaya. Itu merupakan tanda penyimpangan suatu sekte, penyimpangan suatu pemahaman atau suatu kelompok golongan ketika di dalamnya ada unsur bai'at. Entah dikasih nama bai'at atau dikasih nama janji setia, dikasih nama ahdun, dikasih nama misakun, atau tegas yang jangan mengatakan sumpah setia dengan nama janji setia, itu semua adalah bai'at. Semua haram dan tanda penyimpangan. Macam ini, ada yang mau tanyakan lagi, baca teruskan.
Gimana? Bisa penguasa yang mengucapkan, bisa rakyat yang mengucapkan dan disetujui diikrarkan tentang penguasa. Terus sama-sama dikerjakan. Kayak Ibnu Umar, dia langsung menyatakan bayat kepada penguasa yang ada ketika itu. Bisa penguasa yang ngomong upaya hukum, bisa rakyat yang mengatakan saya suka kata-kata. Itu semuanya contohnya. Hadis dari bin Abdul Bashir Muttafaqun Alaih yang mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayatu Rasulullah sallallahu ala iqamis shalah wa ita'iz zakat wal nushi likulli muslim. Aku pernah membaiat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslim. Kata-kata bayatu, aku yang membaiat Rasul. Sehingga bisa salah. Tidak ada masalah. Mana? Tuh, kalau orang kafir ya gak dibaiat. Persyaratannya itu dia penguasa yang sah di negara itu dan muslim. Jelas. Kalau dia kafir, ya gak dibaiat. Ya gak ditaati, ya gak didengarkan. Ya bukan penguasa kita. Terus? Kenapa? Enggak berbaiat kepada dia. Terus? Sudah masuk. Itu terkait dengan penguasa muslim. Kata-kata man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata midatan jahiliyah, itu penguasa muslim. Bukan penguasa. Tidak mau teruskan lagi. Terus? Nah, pikir atau mau teruskan lagi mestinya aja. Terus kalau nggak bayar, ngapain kita? Terus kalau nggak taat, nggak mendengarkan mereka, ngapain kita? Kan gitu mestinya. Terus, nah, saya pancing atau terus, nah, kamu terus ya, jangan deh. Terus bagaimana? Keterusannya para kaum ialah muncul pertanyaan di sini. Apakah boleh dari kaum muslimin memberontak? Apakah boleh dari kaum muslimin untuk mengkucilkan? Jawabannya apa? Hukum asalnya boleh dan halal digunakan. Hukum asalnya. Tetap orang kafir tidak boleh menguasai kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh dipimpin orang kafir. Boleh hukum asalnya, tapi ini mana? Terus mana? Tapi untuk pelaksananya harus mempertimbangkan maslahat dan madarat. Maka ada persyaratan penting yang disebutkan oleh para ulama tatkala menarik kondisi seperti ini. Yang pertama, kaum muslimin memiliki kekuatan yang seimbang dengan kekuatan penguasa. Yang kedua, maslahat yang dicapai itu lebih besar daripada kemampuan yang dikuasaikan. Tiga, besar kemungkinan berhasil daripada gagal. Bapak tulis monggo. Kalau tidak, maka kita harus sabar, tidak melakukan reaksi apapun dalam rangka untuk meredam fitnah, bukan dalam rangka untuk mengakui dia sebagai penguasa, bukan dalam rangka untuk menaati dia sebagai penguasa. Sebagai keyakinan juga. Jadi kita tambah ya, nggak berontak. Apa aja ini dalam rangka untuk meredam fitnah. Jadi keyakinan ketika ini muslim, ketika ini kafir. Betul ya?
Itu aspek kesempatan. Punya kemampuan dikalkulasi secara manusia bisa itu. Langsung gulingkan pun. Nah, ya ada jalur yang tempuh. Yang pertama kali tempuh ya jalur tang dari kalangan lembaga apa sih itu? MPR itu lembaga apa sih itu? Legislatif. Legislatif. Nah, lembaga legislatif itulah yang dituntut untuk segera bermusyawarah untuk mengganti penguasa kafir di penguasa muslim. Dalam prosesnya, ya nggak bisa kalem loh, kan gitu ya. Nah, tapi dengan ketentuan dan persyaratan lagi. Ada persyaratan. Kalau apa ini bukan apa punya. Rasulullah bagaimana biasa dalam bernegara, tapi di hati kita tidak ada keterikatan syariat sama dia. Dengar? Pakai helm, lalu langsung merah berhenti itu terus. Kan penguasanya kafir. Iya, ini semua dalam rangka untuk kemaslahatan umum, untuk fitnah. Tapi di hati kita tidak ada ketaatan kepada dia, tidak ada ikatan syariat kepada dia. Tidak diakui sebagai seorang muslim, sebagai seorang penguasa. Tindakan kita dalam bernegara hanya semata-mata untuk meredam fitnah dan untuk kemaslahatan umum. Itu kalau biasa. Alhamdulillah pemerintah dan penguasa kaum tidak kafir. Ya. Sebab penguasa pun kafir. Yakin betul. Maka sekarang beraku Muslim. Apa lagi? Lanjut atau ada lagi mau daerah? Iya. Ada lagi mau tanya. Kapan lanjut? Lanjut. Baik, lanjut bab yang berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala babul iqa. Bab al-iqa. Al-iqa itu saling bersaudara. Al-iqa atau al-mu'aqa saling bersaudara. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل ada di kanan yang ada حدثنا موسى بن إسماعيل ada Masya di sini akan tidak ada di Sahih Al-Adab Al-Baris. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Ibnu Mas'ud dan Zubair. Rasulullah alaihi wasallam mempersaudarakan antara Ibnu Mas'ud dan Zubair bin Awam. Ini baru hukum di awal Islam. Ini di awal Islam. Kemudian setelah itu para hukum sisihan.
Ini ketika Rasulullah SAW kali pertama datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah. Setelah tenang kondisinya, beliau membangun masjid. Kemudian langkah berikutnya yang ditempuh ialah mengadakan al-ikhab antara orang muhajir dengan ansor, muhajir dengan ansor, begitu. Ada juga yang muhajir dengan muhajir dipersaudarakan dalam rangka untuk mempersatukan mereka. Disebut dengan al-ikhab al-mu'akhah. Ini di awal Islamnya. Dengan prinsip yang hampir mirip dengan gaya budi, gaya dahulu. Jadi jangan saudara sendiri, istrinya ya mahram mungkin, kalau ya hartanya ya bagaimana harta saudara sendiri dan segala macamnya itu di awal. Setelah itu para pun disediakan ada hukum-hukum Islamnya, hukum tentang masalah kemahroman, hukum tentang masalah harta, masing-masing orang memiliki hartanya sendiri-sendiri dan segala macamnya. Saya lagi, maka dari ini bentuk ikhlas saling mempersaudarakan dengan bentuk seperti awal-awal Islam terdahulu. Itu susah dibiasakan hukumnya. Terima kasih. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu halafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina Quraisy wal Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halafa membuat janji setia antara Quraisy dan Ansar fi dar allati di Madinah, di rumahku kata yang ada di Madinah. Indah ini disebutkan dalam Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini yang disebut dengan istilah al-ikhab. Al-ikhab tadi jadi Rasul alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Quraisy, Muhajir, Ansar dan di Madinah dipersaudarakan dengan prinsip hilfun, janji setia untuk saling membantu, saling ini, saling itu. Mirip dengan para ulama. Nah itu di awal Islam, setelah itu tidak ada. Di awal Islam pula para sistem seperti ini. Termasuk sahabat orang dapat warisan. Kadang yang keterangan. Tapi di awal Islam dihapus setelah itu oleh hukum waris yang ma'ruf sampai sekarang. Barakallahu. Belum ada masalah itu. Tapi yang berikutnya masih berkaitan dengan sebelumnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala bab la hilfa fil Islam. Bab tidak ada hilf dalam Islam. Nah ini hilf yang dibiarkan dalam Islam. Sebagaimana saya mengatakan untuk hilfun janji setia yang ada pada masa lalu itu diklasifikasi menjadi dua, ada yang ditetapkan, ada yang dibiasakan yang tadi dia, ingat ya, yang tadi ya, yang ini apa? Babnya ialah tidak ada al-hilf di dalam Islam, yakni janji setia yang melanggar syar'i yang dibiasakan dalam syariat.
Adapun yang tidak melanggar syariat maka teruskan, diikrarkan, disetujui, tidak perlu diulangi. Baik, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Abdurrahman bin Harith an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya Shu'aib bin Muhammad, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Disebutkan jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun Fathu Makkah. Jalan beliau itu ala turjil Ka'bah, di atas tangga Ka'bah. Itu tempat untuk naik. Alhamdulillah wa asna alaih. Rasul pun memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, man kana lahu hilfun fil jahiliyah, barang siapa yang memiliki ikatan perjanjian setia di masa jahiliyah, lam yazidul Islam illa shiddah, maka tidak akan menambahi dia dalam Islam kecuali semakin kuat setianya. Lam yazidul Islam illa shiddah, Islam tidak akan menambahnya kecuali shiddah, semakin kuat setianya, semakin kuat jadinya. Wala hijrah ba'da al-fath, dan tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Ini hadis hasan. Ini hasan dikatakan Amr bin Shu'aib an-Nabi al-Jaddi, merupakan silsilah. Ayo. Kalau di sini para Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas menyatakan tidak membatalkan janji-janji setia pada masa dahulu. Kami, barang siapa yang punya janji setia di masa jahiliyah, maka Islam tidak akan menambahi kecuali semakin kuat, semakin setia. Artinya diikrarkan. Ya, ini untuk janji-janji setia yang tidak ada pelanggaran syariatnya. Saling berjanji untuk berbuat kebaikan, saling berjanji untuk silaturahmi, saling berjanji untuk membantu fakir miskin, kaum du'afa, saling berjanji untuk membela yang terzalimi, mencegah orang yang zalim. Dan misalnya tadi dia banyak. Lu bisa diikrarkan. Ketika Anda masuk Islam, tidak perlu ada akad baru. Cukup dengan janji setia pada masa dulu. Kamu Muslim, teruskan janji kamu tadi. Lalu, tenang ya, janji-janji yang tidak berlaku. Ada yang melakukan syar'i kayak tadi itu, darahku, darahmu, hartaku, hartamu, bojoku, bojomu, dan segala macamnya itu yang tidak ada dalam Islam. Paham ini? Paham ya? Supaya dikami harus diklasifikasi. Ada yang ditetapkan, ada yang diiyakan. Rasul mengatakan la hijrah ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Maknanya tidak ada hijrah dari Mekah menuju ke Madinah setelah Fathu Mekah. Ada hukum hijrah itu sendiri, terus ada sampai yaumul qiyamah nanti hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, atau hijrah dari tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Yang itu terus ada sampai yaumul qiyamah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'at taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan terputus hukumnya. Hijrah tidak akan terputus hukumnya hingga terputus pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan tertutup hingga matahari terbit dari atas. Tanda kiamat, kiamat.
Sehingga hijrah itu hukumnya tetap ada sampai yaumul qiyamah nanti. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam atau dari tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Sementara yang ditiadakan dalam hadis ini, yang tidak ada hijrah, ialah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Dikatakan Makkah sudah menjadi negeri Islam setelah itu. Karena ini, barakallahu. Hada wadihun insyaallah taala. Ya, cukup ya. Masya Allah. Apakah yang dilakukan oleh Taliban itu benar? Taliban itu benar. Afghanistan. Bagaimana? Siapa mereka itu? Saya kurang begitu mengikuti perkembangan dunia. Mereka ini siapa? Salam. Terkait di Afghanistan mereka ini siapa? Partai pemberontak. Taliban itu sebuah partai pemberontak. Dianggap sebagai konspirasi. Nah, ini dianggap sebagai kaum pemberontak. Di Afghanistan atau negaranya? Negara Afghanistan. Penguasanya Muslim. Muslim. Berarti yang tadi yang agak sedikit demo apa? Muslim itu. Allah. Maka dilihat bagaimana cara kerjanya. Kalau ternyata dia ini adalah kalau ternyata kalau mereka hal penting ini jangan salah paham. Kalau mereka di negara Afghanistan tersebut ialah kaum pemberontaknya, tidak mengakui keabsahan penguasa setempat, yang dibenarkan dengan nama apapun mereka menyebut. Kayak apa itu? Kita dikasih nama Malaysia, kita dikasih nama apa begitu terus. Jadi yang dibaca apa bagaimana gerakan mereka selama ini. Kalau gerakan mereka berjalan mubah atau tidak melanggar syar'i, ya ada masalah. Tapi kalau berjalan melanggar syar'i, maka tidak dibenarkan. Mulai kan? Saling menikahkan anak nanti. Lafaznya piye? Saling janji itu lafaznya piye? Intinya masuk kelas. Jadi iya, mampu mesti anaknya yang ini lagi perempuan, mungkin berdua lagi harus iya. Iya. Nah, biasanya kan kecil ya, dijodoh-jodoh no, karena akhirnya pas dewasa gimana? Biasanya kayak gitu, ya. Nah itu. Terus nggak ada apa-apa ya, tidak ada hal-hal yang mengikat ya. Itu kejar tekad yang sangat kuat dari orang tuanya gitu.
itu tidak mengikat insya Allah. Tidak mengikat insya Allah. Jadi kalau gede, sudah mati orang tuanya, gede, kemudian nikah dengan yang lain tidak masalah. Terkait dengan pernikahan itu harus betul-betul dengan sesuatu yang mengikat secara syar'i. Ada akad nikah, sehingga nggak bisa lagi dinikah sama orang lain. Paham ya? Artinya tindakan orang tua yang punya tekad kuat, punya ambisi, punya janji begitu nikahkan itu tidak mengikat mereka berdua. Boleh kau dinikahkan? Jadi dinikahkan. Kamu? Apa para pelaku baiat bid'ah apakah bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Enggak. Jangan terlalu berlebihan. Prinsipnya muslimin itu adil dalam sikap segala proporsional para ulama itu. Semangat bid'ahnya bid'ah, sekepenya bid'ah, belum tentu pelakunya kafir. Harus adil, jangan kerabat, cicek, sama dia, kemudian kamu hukumi dia di luar batasnya, kamu yang salah. Tangan para pelaku baiat yang bid'ah dari perangkat sekte yang menyimpang, karena itu hukum asalnya bid'ah tidak keluar dari Islam, kecuali kalau sektenya itu punya kebid'ahan yang sampai dengan kufur. Sampai dengan kufur. Mau tunggu. Baiat kepada Nabi palsu. Hukumnya apa ini? Hukum apa ini? Para ragu. Hukum apa ini? Kufur. Cara ragu dengan kesepakatan semua para ulama. Barang siapa yang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Ketika ada orang yang membaiat ini orang sebagai Nabi, itu baiat kekufuran. Ya kafir. Dengar. Intinya baiat yang bid'ah, ya bid'ah. Dikecualikan kalau sekte tadi itu, pemahaman tadi itu yang baiat mencapai tingkatan kekufuran, maka dihukumi. Bagaimana cara menghilangkan sifat yang sering berprasangka, terkadang terjerumus pada suudzon. Jadi prasangka ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Nah, gitu ya. Kalau prasangka baik, suudzon ya bagus. Itu yang diharapkan ada pada kita selaku orang muslim, pada kita bermuamalah. Kita memiliki prasangka baik kepada kaum muslimin secara umum. Kecuali orang-orang yang memiliki hal-hal tertentu, penyimpangan tertentu yang membuat kita tidak bisa lagi husnudzon. Tapi kalau prasangka itu merupakan sifat yang tercela, suudzon. Sekarang bagaimana cara menghilangkan sifat suudzon, buruk sangka kepada orang lain? Allahumma musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Suudzon itu macam-macam ya, Pak. Tergantung dia suudzon berusaha dalam apa. Gitu ya. Suudzon teroris. Suudzon. Suudzon ini ada saingan saya. Dia suudzon. Suudzon berusaha kepada dia dalam sikap banyak. Cara menghilangkannya para orang ialah ya dengan cara antum harus mengetahui ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam Sunnah tentang jeleknya suudzon.
terus antum tanamkan dari jiwa yang paham? Keterangan dari Islam dalam ayat dan hadis yang menjelaskan pelajaran Yesus. Terus antum tanamkan jiwa. Supaya jiwa kita, hati kita takut, tidak berani untuk seubah dikarenakan mengerti bagaimana ancamannya, mengerti bagaimana hukumannya. Kok katanya disebut dengan Sokrati gitu. Betul ya? Nih, ditekan acuan itu. Karena dia ketakutan meter untuk seubah. Waduh, diancam merokok, diancam wah. Akhirnya dia takut untuk seubah. Itu dalam bahasa Arabnya namanya tarhib. Tarhib. Kalau takut-takut itu. Kemudian antum tanamkan dalam jiwa ini prinsip husnuzan. Harapan itu. Ini namanya tarhib, menyemangati orang untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat hal yang positif. Itu ini. Ini dua cara. Dalam semua pakai dua cara ini. Tarhibun wa tarhib. Nah, paling terpenting yang tidak ada untungnya antum memiliki Rasulullah. Itu hanya membuat penyakit jiwa, penyakit hati, cokolnya hati, sakit dan segala macamnya dalam keadaan belum tentu benar. Ada orang yang kamu prasangkai. Rasulullah. Gimana ini? Dengan dikit lagi. Kurang 2 menit, 2 menit, 3 menit. Kurang 5 menit. Alhamdulillah ya. Sepertinya kita persiapkan insyaallah untuk sholat. Tapi kita benar. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya aku ini tulis ini perasaan nalan aku coba namanya ganti sniper balik terus yang aku